Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir. Terima kasih. Dan kali ini kita masuk ke Zumba bareng artis bersama Yosi Mokalu. Yo. Yang ditunggu-tunggu ini. Pagi, Yos. Aduh. Lagi ngapain, Yos? Lagi panggilannya. Iya, listeners. Listeners, selamat pagi semuanya. Yes. Pagi. Lagi Kangen komentar-komentarin. siaran, Yos. Gak kangen siaran. Kalau gue kangen terus gue bilang kangen sama Hilbram, ntar Anyanya jadi nggak ada. Atau bertiga lagi kayak dulu ya. Wah, bener. Iya, jadi dulu tuh Hilbram dan Yosi tuh pernah siaran bareng, listeners. Long way back then. Tapi partner ceweknya bukan saya. Waktu itu saya masih pendengar doang soalnya. Long way back then. Iya. Di radio yang berbeda. Ketika komunikasi masih lebih sederhana. Long way back then. Oh, ya. Emang sekarang ribet ya? Sekarang ribet, makanya kita ajak Yosi buat ngobrol soal komunikasi secara digital. Gimana sih yang benar, gimana sih apa sih yang terjadi? Coba kita langsung tanya aja ke Yosi kan. Jadi sebenarnya Yos, kalau kita mau aktif bersosial media, aktif berkomentar di digital platform, itu tuh kita harus ngapain sih? Harus hati-hati, harus apa sih? Harus punya pulsa dan kuota kayaknya. Nebeng wifi bisanya? Oh bisa ya? Okay. Bisa dong, jangan tinggalan zaman dong nanya. Yang pasti ini memang bagian dari literasi digital ya pertanyaannya ya. Cuma memang kalau literasi digital itu termasuk, kalau gue sih harapannya menjadi tanggung jawab semua orang lah. Karena kan kita menuju ke digital nation ya. Jadi sedang membangun secara infrastruktur, kalau pemerintah itu ingin membentuk digital nation. Artinya, ya, artinya dari Sabang sampai Merauke itu nanti bisa menikmati internet. Sekarang kan masih belum semuanya ya, walaupun pembangunannya hampir selesai. Mungkin dikejar dalam 2 tahun ini gitu ya targetnya. Tapi itu kan target tersendiri dari pemerintah. Target yang lain adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ya kita-kita ini yang main internet. Kan sekarang kita kalau punya pertanyaan kenapa mesti disiapin ya, bukannya main-main aja. Loh, kamu nggak lihat apa di berita tiap hari itu ditemukan hoax. Bukan cuma hoax, tiap hari itu ditemukan juga yang namanya pelanggaran digital lainnya seperti privacy data, cyberbullying dan macam-macam. Ya, penipuan, belum lagi yang berhubungan dengan parenting, anak-anak yang adiktif, anak-anak yang nonton pornografi. Nah, itu kan semuanya berhubungan dengan literasi digital. Bagaimana kita menyiapkan pemain sosial media yang dewasa dan cerdas, kritis kalau perlu, untuk kita menciptakan digital nation ini. Tunggu. Ini hati-hati nih ketika bicara kritis di sosial media. Kritis yang seperti apa? Kan sekarang kalau kritis-kritis tiba-tiba dipidanakan lah, lalu tiba-tiba dibungkam lah. Gimana dong, Yos? Jadi kalau ngomongin soal kritis ini lebih berbicara soal begini. Sebenarnya salah satu tujuan dari literasi digital itu adalah melahirkan pelaku internet yang kritis dalam hal satu, apa yang dia baca, ya itu sekarang karena krisis infodemik, krisis kepercayaan itu sedang berlangsung. Info yang terlalu banyak, terus orang yang susah percaya dengan sumber berita yang bahkan yang sudah kredibel, jangan-jangan ini sumber beritanya ada pesanan politiknya, ada pro pemerintahnya, ada ini, even yang kredibel aja sudah tidak bisa dipercaya gitu untuk beberapa orang ya kan. Nah itu kan berarti kalau misalnya lo sudah sendiri udah susah percaya, ya jangan cuma membungkus diri lo dengan satu lingkungan atau sumber berita yang selama ini cuma mendukung pendapat lo. Tetap objektivitasnya harus dijaga. Artinya kalau sebelum kita berkomentar di sosial media, apalagi mengkritisi sesuatu, kitanya sendiri sudah cukup nggak alat kritisnya? Apakah kita cuma berdasarkan satu judul, and then kita sudah komentar? Nah itu kan nggak kritis. Yang mesti dipahami dulu itu sebenarnya polarisasinya dulu, ya kan? Polarisasi ini apa sih sebenarnya? Yaitu pertengkaran antara yang pro pemerintah sama yang tidak pro pemerintah. Kalau bahasa gaulnya
ada yang namanya kadruners, ada yang namanya cebongers gitu ya. Kadruners dan cebongers lah gitu. Itu bahasa gaulnya. Tetapi mesti diingat ada jumlah yang lebih besar di tengah-tengah yang jadi penonton, ya, yang lebih peduli main TikTok daripada ngurusin yang kayak gituan. Oke. Benar. Contoh aja. Benar. Artinya mereka, aduh ini apaan sih gitu ya. Nah, tapi ada juga yang ke bawah-bawah, yang lagi berusaha mencari tahu, gue nih enaknya di mana nih? Ada yang ke bawah-bawah. Kan kalau kita lihat public figure yang mendukung pemerintah langsung dicebongkan. Dan public figure yang tidak mendukung pemerintah langsung dikadrunkan. Semudah itu mereka pindah. Di satu saat mereka berkomentar yang lain, pindah lagi gitu, hijrah lagi. Oh sudah taubat, oh sudah insaf, kayak gitu loh. That's netizen. Nah polarisasi ini akhirnya ketika kemarin hangat-hangatnya masalah kritik yang diberikan oleh Presiden, bilang silahkan mengkritisi, kita harus siap dikritik gitu, langsung dikaitkan dengan buzzer gitu kan. Nanti kalau kita kritik, nanti kita diserang lagi sama buzzer, terus buzzer nggak pernah ditertibkan segala macam. Nah ini saya selalu bilang gini, mesti dibuktikan dulu buzzer itu eksis atau enggak. Kenapa saya ngomong kayak gini? Dulu kan ada satu talk show yang menyebabkan kata influencer, gara-gara kalau saya kan ada di Siberkreasi ya, Siberkreasi itu literasi digital, Gerakan Nasional Literasi Digital. Di situ ada program namanya School of Influencer, yaitu melengkapi para konten kreator daerah untuk menjadi YouTubers atau konten kreator yang capable lah, yang punya kompetensi yang bagus lah. Cuman memang kasih nama School of Influencer. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan influencer atau buzzer. Cuman karena itu di-mention aja pada satu talk show, ini orang mengkaitkannya itu dengan buzzer, padahal tidak ada hubungannya. Anyway, buzzer sendiri itu harus dibuktikan. Coba dijelaskan lebih lanjut. Iya, buzzer harus dibuktikan. Apakah ada buzzer apa enggak? Apakah Yosi Mokalu juga merupakan bagian dari buzzer tersebut? Deng. Ya, jadi pertama betul pertanyaannya apakah buzzer itu ada apa enggak ya. Terus definisi kalian tentang buzzer itu apa gitu. Apakah kalau misalnya gini, orang-orang yang konten kreator yang followersnya cuma sedikit disebut buzzer. Biasanya orang mengkategorikan lebih kepada ini biasanya ya, walaupun secara ini lucu ya, orang sudah memberikan nyawa negatif kepada kata buzzer, padahal definisinya sendiri belum pernah disetujui bersama gitu loh. Apa sih buzzer gitu loh? Okay. Apa buzzer? Buzzer kalau kita lihat bahasa artinya kan pendengung ya, kalau bahasa Indonesia pendengung. Dan you cannot say pendengung itu negatif. Iya. Belum tentu. Pendengung itu kan orang yang suka bercerita. Belum tentu kan. Pendongeng. Dikaitkan itu. Itu gue belajar sama Yosi tuh, teknik itu gue belajar sama Yosi dulu. Oh, oke. Pendengung itu. That's why kenapa beberapa program pemerintah untuk secara masif dan bisa lebih cepat nyampe di masyarakat, mereka masih butuh pendengung. Apakah itu jelek? Misalnya kalau saya bilang, kalau misalnya untuk pandemi ini kemarin, public figure rame-rame mendukung dengan nyuruh orang pakai masker, nyuruh orang menjalankan 3M, itu jelek. Kalau gue bilang enggak, itu bagus. Apakah dibayar apa enggak merekanya saya nggak tahu. Mungkin ada yang dibayar, mungkin enggak. Itu ada kan yang dengan sukarela, posting aja. Karena gue I think this is the right thing to do, gitu loh. Tetapi dalam konsep buzzeringnya belum tentu negatif berarti kan. Gue tungguin nih. Jadi tentang buzzernya ini gimana ya? Buzzer politik. Apa yang bisa kita lihat? Ya, makanya ini harus diluruskan juga ya. Karena gini, buzzer politik itu sekarang kan tadi kita udah mendapatkan pencerahan bahwa tidak semua buzzering itu jelek sifatnya, ada juga yang positif ya. Nah, sekarang buzzer politik sekarang udah lebih mengkerucut nih sekarang. Oke, buzzer politik gimana gitu. Nah, pastikan dulu, ini kan yang kita nggak suka adalah salah satu yang membuat buzzer itu negatif ketika kita tahu bahwa negara membayarnya, right? Ya. Negara membayarnya untuk mendukung program, ya kan? Okay. Itu kan gara-gara waktu itu ada satu kasus yang di sosial medianya dia mengembalikan uang gara-gara dia disuruh mendukung program untuk suatu undang-undang. Ya, salah seorang public figure ya, masih ingat ya? Oke, nanti hanya kalau lupa bisa tanya Hilbram kayaknya ingat tuh siapa. Cuman semuanya jadi langsung bertanya, apakah jangan-jangan yang lain yang serupa, yang suka bikin konten-konten mendukung pemerintah, itu juga jangan-jangan mereka dibayar atau dikasih uang. Ya. Nah balik lagi, tadi kan sempat ngomong beberapa di antara mereka dalam pernyataan mereka, karena saya juga cari tahu, mungkin kalau ada yang punya informasi lebih luas lagi daripada saya, lebih bagus kita buka aja gitu biar ngerti gitu kan, tapi pendengar ya suruh ngechat gitu ya, suruh kasih tahu.
Tetapi yang saya baca dari berbagai sumber, mereka tidak menyatakan itu berlanjut ketika setelah masalah kampanye selesai. Jadi mereka mengakui dibayar ketika kampanye. Nah, kalau kampanye hitungannya apa? Hitungannya kampanye. Sama halnya dengan hitungannya kampanye. Bukankah nih contoh bukankah lawan yang satunya juga melakukan hal yang sama? Artinya mereka membayar, even though let's say itu cyber army atau bukan, tetapi mesin politik juga di sosial media untuk mengkampanyekan jagoannya. Yang satu juga sama. Nah, itu kampanye. Kalau mereka setelah itu melakukan konten-konten yang tetap mendukung pilihannya, baik itu gubernur maupun presiden, buktikan dulu bahwa memang ada aliran dana ke situ atau enggak gitu loh. Karena kedua ini sudah membuat sistem itu sebelumnya. Ketika lu dapat nggak aliran dananya? Walah, boro-boro. Gue kan pernah mengkritisi dua-duanya. Gue mengkritisi gubernur, gue mengkritisi presiden. Gitu. Kalau di sosial media gue bilang gini, ini yang gue tulis di sosial media ya. Presiden atau gubernur itu boleh dikritisi. Yang membuat mereka seolah-olah suci tidak pernah punya salah adalah pendukungnya yang fanatik. Jadi kategori gue sebenarnya buzzer itu pun punya lawan yang sama walaupun tidak dikasih nama buzzer, yaitu pendukung yang fanatik. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir. Terima kasih. Yang terakhir. Ganggu banget. Ini yang terakhir adalah begini, kan kita sudah tahu sekarang ada polarisasi politik, ya kan? Sebenarnya mereka tuh suka mencari mangsa yang masih netral supaya opininya bergabung sama mereka, you know? Polarisasi politik itu seperti itu, mencari yang masih netral supaya opininya bergabung dengan mereka. Ya kan, ini berarti menjadi mempengaruhi apa? Ujung-ujungnya konsentrasi politik, ujung-ujungnya pemilihan, ya kan? Ujung-ujungnya ke situ kok. Ya, jadi karena kebutuhan itulah yang netral ini sasaran kita lebih bagus. Karena let's say mereka sudah beragenda, ada pihak yang sudah beragenda, tetapi sasaran literasi digital adalah yang di tengah-tengah. Kalau yang pihak-pihak sudah beragenda, sasarannya adalah perangkulan. Like you know what, it's okay to be different, but you know what? I love you for that because we are one country, one blood, you know, stuff like that gitu. Kita satu saudara sebangsa itu. Tetapi yang di tengah-tengah ini literasi digital. Kita harus bilang kayak gini, perhatikan semua narasi atau argumentasi dalam sosial media. Kalau mereka hanya berpihak kepada golongannya atau pilihannya, itu kita jangan semudah itu tergiring opininya. Tetapi kalau kita pun ingin terlibat, selalulah terlibat dengan berpihak kepada orang banyak, rakyat, masyarakat banyak. You know, jadi kayak saya nggak setuju ini karena saya mikirin kalau rakyat kayak gini bukan. Jadi ujung-ujungnya it's not about us, it's about the people, it's about Indonesia. Itu loh. Noted. Oke, thank you Yos. Ngobrol-ngobrol singkatnya. Satu lagi gantung. Menurut Yosi, apakah masih ada buzzer yang tulus tidak berharap bahwa dia melakukan ini untuk suatu hari direkrut dengan jumlah uang yang memikat itu? Justru jadi komisaris gitunya. Iya kan banyak yang kayak gitu. Kayak gini dulu. Cuma ya nanti ditariknya ke sisi yang mana nih? Gitu. Yosi sih belum jadi komisaris sih, tapi kita lihat lah ya. Gimana? Kalau tulus gue percaya banyak. Tapi berani itu belum tahu, ya. Kalau tulus, gue rasa banyak, gitu ya. Ini contoh ya. Mungkin kalau dari pengamatan gue, ya, cukup netral sebenarnya. Misalnya Pompi, Ernest, mereka cukup netral. Di satu sisi mereka kadang-kadang pro dengan pemerintah, pada saat nggak suka pemerintah, mereka mempertanyakan, memberikan kritikan. You know, gue bingung nih, kenapa boleh sih pemilu pilkada, you know, ya kan? Itu keresahan sebagai anggota masyarakat. Keresahan. Tetapi mereka karena mereka tidak pernah berpihak kepada kedua sisi, jadi netral cuma pendapat mereka, menurut gue ya mereka salah satu contoh yang berani ya menyuarakan pendapat, walaupun Ernest pernah dibully juga gara-gara berpendapat. Ya, ini contoh gitu ya. Nah, kita lihat sekarang yang kalau pertanyaannya Anya ini ya banyak yang mempertanyakan juga kayak misalnya narasi PV yang lagi diserang. Gue dalam posisi selalu berasa menjaga kenetralan ya. Pertanyakan lagi, apakah benar
apakah benar seseorang itu cebong atau kadrun, misalnya kayak gitu. Dari mana? Dari jejak digital mereka. Jadi jejak digital lah yang membuat kita bisa menilai seseorang itu netral atau tidak. Kalau cuma dari satu postingan, percuma. Itu kita akan lebih kemakan sama komen-komenan dan penggiringan opini. Jadi jejak digital, lihat aja, oh dia ternyata pernah kok dia kayak gini, dia gini kok, dia konsisten, emang suara khasnya aja gitu. Nah, tapi Yos, gue nanya lagi nih, Ya kan nambah kan? Tapi kalau orang sekarang ingin berkomentar, ingin mengkritik yang akhirnya jadi ketakutan kalau dipidanakan, UU ITE, akhirnya diem aja, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah itu gimana, Yos? Kan berat sebelah. Yang bisa menghukum kan cuma satu sisi, nggak sisi yang ini. Nah itu makanya kalau di literasi digital, nih idealnya ya, kita itu meliterasi untuk melahirkan peliterasi. Ya artinya orang nggak cuma sekedar ngerti, tapi orang mau berkontribusi turut ngajarin. Ini lu jangan posting-posting hoax, misalnya kayak gitu. Nah dalam hal literasi politik, ini belum dilakukan. Literasi politik itu jarang banget, susah dilakukan, jadi sensitif. Ini kalau pertanyaan lo itu lebih ke literasi politik. Bagaimana mengajak masyarakat untuk berani berkontribusi, menyuarakan kebersamaan. Gitu. Jadi kalau dia tidak memiliki communication yang baik, bisa disalahartikan. Karena kalau mengajak kebersamaan itu dia akan mungkin dia akan banyak bahasanya dia yang harus berani mengucapkan sesuatu yang walaupun itu sebenarnya maksudnya baik. Iya.